Action. Baik, selamat malam sahabat GoDepi dimanapun berada. Kita kembali lagi di acara Bincang GoDepi. Saya hari ini berada di Pantai Kerewe, Desa Patiola Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi senang sekali saya bersama orang-orang hebat di sini. Saya berada di antara tokoh-tokoh masyarakat juga di Desa Patiola Bawah di Kecamatan Lamboya ini, dan menarik juga saya ditemani oleh Bapak Made Iwan Dewantama dari Yayasan Konservasi Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Di samping saya juga hadir Bapak Profesor Dr. Nyoman Sunarte, guru saya. Bagaimana kabarnya Pak? Sumba. Luar biasa. Sebelah saya ada Bapak Anton, ya, Pak Anton, dan juga Kak Dedi. Ya, ini teman-teman dari CBT Walakaka, ya, kita sebut kelompoknya di sini ya, CBT Walakaka. Jadi kita sudah dari kemarin berkumpul diskusi banyak hal tentang pariwisata. Nah, untuk mengawali ini saya ingin tanya ke Pak Iwan dulu dari Yayasan Konservasi Indonesia. Bisa diceritakan nggak Pak, kok kita bisa ada di Sumba Barat nih hari ini, malam ini diskusi, tadi ada pelatihan, atau akan ada apa sih gitu. Jadi mungkin bisa cerita sedikit tentang ini, tentang apa sih Pak, kok kita bisa ada di sini nih kumpul. Ya, terima kasih Gian. Selamat malam pemirsa. Salam sehat selalu. Jadi saya termasuk ingin selalu mengatakan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita berada di Sumba Barat atau di Kerewe pada malam hari ini bagian dari kehendak semesta. Karena waktu saya mengembangkan program konservasi berbasis surfing, saya harus memotret Indonesia untuk kemudian daerah mana yang akan saya pilih dalam mengembangkan pariwisata berbasis surfing di Indonesia, di mana ini sebenarnya pendekatan yang relatif baru, belum ada di Indonesia, pariwisata berbasis surfing yang kemudian menjadi dasar dalam membangun yang namanya pariwisata berkelanjutan. Dan ini adalah satu hal yang bisa dikatakan maha penting ya. Pertama karena Indonesia sendiri kalau bicara pariwisata itu nggak akan pernah ada habis. Dan Sumba ini adalah salah satu mutiara Nusantara. Mutiara Nusantara. Sehingga kemudian saya merasa digerakkan oleh energi yang kemudian saya harus memilih Sumba sebagai salah satu wilayah kerja untuk membangun program konservasi berbasis pariwisata selancar. Dan ya syukur memang terrealisasi, walaupun memang karena ini program baru bisa dikatakan berjalan masih relatif pelan-pelan. Ini tahun pertama atau seperti apa Pak Iwan? Kami masuk dari tahun 2020. Dari tahun 2020 ya, pas pandemi ya, pas pandemi malah. Baik, ini mungkin untuk perkenalan tadi disampaikan, ini program yang cukup berbeda ya, karena kita melihat pariwisata dengan pendekatan konservasi. Nanti kita akan tanya lebih banyak lagi tentang program-program ini. Nah, saya ingin ke sebelah saya dulu ini, ada Bapak Anton dan Kak Dedi. Pak Anton dari desa mana Pak? Saya dari dinas PMD. Oh, dari PMD ya, dinas PMD pemajuan apa? Dinas pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa. Nah, dari dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Sumba Barat. Ya. Kalau Kak Dedi Dari desa Baliloko. dari desa Baliloku, itu ada nama Balinya ya, mirip-mirip ya. Iya. Baliloku dari sini berapa lama? Ya kalau dengan roda 4 Dari Pantai Kerewe ya. sampai Kerewe
1 jam ya, kira-kira 1 jam ada ya. Oke, berarti kita kan 4 desa ini, ada program 4 desa. Di desanya Bali Luku ada wisata apa? Ada di surfing juga sama seperti di sini. Ada juga surfing, pantai juga ya tadi ya. Baik, Bapak Anton dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya. Ini kalau boleh disampaikan kontribusi dari pemerintah untuk pariwisata di di wilayah Kecamatan Lemboya ini seperti apa ya, Pak? Ya, kalau kami dari dinas ini, kalau boleh kami anjurkan kepada Pak Camat dan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Lemboya ini, karena banyak ini potensi-potensi wisata yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, cuma pada saat itu kami juga berkeinginan pemerintah untuk mendukung itu, tetapi yang sangat ini diprihatinkan sumber daya manusia yang masih kurang. Tapi pelatihan seperti ini pelatihan belum ada juga belum ya. ada Berarti pelatihan. ini merintis dari Yayasan Konservasi Indonesia yang mulai ya. Iya, itu sudah Biasa mulai. ya. Tapi yang tentang kegiatan hari ini kami belum jalankan di mana desa, di setiap desa. Belum banyak. Ya. Nah, kalau memang ada desa yang berkeinginan, tentunya kami dalam penganggaran lewat dana desa pasti kami akan persilahkan desa untuk membuat pelatihan-pelatihan terkait dengan petunjuk-petunjuk teknis tentang desa wisata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kami juga masih belajar regulasi, apakah mengizinkan dana desa dalam penganggaran pelatihan tentang desa wisata atau tidak. Nah, itu juga berarti sama-sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dengan kabupaten, bahkan juga yang menjadi sasaran, menjadi sasaran. Mungkin hanya saja gambaran-gambaran Ya, siap, Pak. yang Jadi kami sampaikan terkait dengan artinya, pertemuan kita. Ya, artinya ke depan mungkin akan ada mengarah ke pengembangan desa Ya. wisata gitu ya. Tentu pasti Pak, kami akan berkeinginan itu juga untuk mendukung desa-desa yang berkeinginan untuk desa wisata. Kak Dedi ya, ini sebagai salah satu generasi mudanya nih, melihat perkembangan yang ada saat ini, gimana pendapatnya kira-kira Kak Dedi? Artinya kalau kita berbicara masyarakat sebagai subjek dalam pariwisata, seperti apa kondisi saat ini kira-kira? Kalau berbicara masyarakat sebagai subjek, ya, hal pertama yang perlu kita benahi mungkin ada SDM. Oke, gimana SDM-nya? Mungkin bisa spesifik. Artinya saya bicara tentang SDM, bagaimana masyarakat merasa memiliki apa potensi yang ada di daerah itu. Tapi selama ini masyarakat belum aktif berpartisipasi gitu. Artinya peran masyarakat belum aktif. Kenapa? Mengembangkan apa yang menjadi potensi-potensi di dalam bukan mengembangkan sih, menjaga dan melestarikan sih potensi-potensi yang ada dalam desa. Kalau kita lihat perkembangan yang ada di wilayah ini kan sudah banyak ya, fasilitas wisata sudah ada, akses. Yang menjalankan ini bukan masyarakat lokal, atau seperti apa? Yang menjalankan sih tetap masyarakat lokal ya, dan wisatawan. Cuman ada pemodal juga. Ada pemodal juga. Ya. Jadi cuman bagaimana kembali saya bilang ke masyarakat mempertahankan apa yang sudah ada itu yang sangat sulit. Menjaga, mempertahankan apa yang menjadi ciri khasnya kita, khususnya untuk wilayah selatan, itu yang sulit. Artinya sudah ada mulai pergeseran ya. Nah, sudah ada pergeseran, mulai ditinggalkan begitu maksudnya. Oke. Siap, betul. Kak Dedi. Saya ke Prof Sunarto dulu nih sekarang nih, sebelum nanti ke Pak Iwan lagi.
Pak Prof, ini sebagai ya dari kacamata akademisi bagaimana melihat perkembangan pariwisata Sumba ini, Pak Prof, nah, khususnya Sumba Barat. Ini Pak Prof sudah yang keberapa nih ke Sumba? Baru pertama kali. Pertama kali. Nah, ini jadi perdana juga ya, Pak. Ya. Gimana Pak Prof melihat pariwisata Sumba? Kita juga sudah ketemu dengan teman-teman kelompok wisatanya. Baik, terima kasih karena saya baru pertama kali ke sini. Itu ya kesan saya yang pertama memang di sini masih alami kesannya. Itu Bali dibilang di bawah tahun 80-an. Itu yang saya lihat, tapi yang tadi dikatakan oleh Pak Iwan, karena saya tertarik ke sini karena pantai ini memiliki ombak yang sangat baik, itu surfer, itu yang tidak ada duanya di dunia. Itulah jadi ikon untuk pantai ini, sehingga saya berpikir kalau ingin mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang didasari oleh ombak yang sangat bagus, surfing dan sebagainya, itu bisa dimulai dari situ. Tapi saya tertarik juga kalau ingin ke depan, kalau ingin mengembangkan pariwisata berkelanjutan di sini, ini kan kita ini baru dikatakan di start awal. Kalau di Butler itu dia kan baru di level eksplorasi, itu masih jauh kalau memikirkan sustainable tourism-nya itu. Nah, mungkin itu bisa diperhatikan belakangan. Tapi yang paling penting dalam membangun pariwisata berkelanjutan di sini, mari kita akan kembangkan desa ini atau pantai ini ke arah yang lebih baik dulu. Apa yang bisa dikembangkan? Nah, biasanya dasarnya sebelum mengembangkan sarana prasarana dan lain sebagainya, itu ya faktor utama yang paling penting dikembangkan adalah SDM-nya. Jadi SDM-nya dulu ya. SDM-nya dulu. SDM-nya dulu. Nah, nanti saya kata khawatirnya nanti begitu dibanjiri oleh pembangunan infrastruktur, SDM-nya nggak siap, itu yang jadi keteteran biasanya. Nah, oleh karena itu mumpung tadi saya lihat dari Pak Anton, Kak Bendi juga, itu juga mengatakan, Pak Anton mengatakan bahwa dukungan PMB ya mungkin itu mewakili masyarakat pemerintah daerah Pak ya. Itu saya lihat sudah sangat menginginkan bahwa masyarakat di sini, desa-desa yang ada di sini akan berkembang menjadi desa wisata ke depannya. Tapi sebelum itu dikembangkan, mungkin lebih baik kita mengembangkan masyarakatnya supaya dia dia tahu bahwa dia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kalau dia tahu sudah memiliki potensi yang sangat luar biasa, dia akhirnya merasa memiliki. Yang kita harapkan nanti bisa menjaga potensi yang dimiliki itu. Jangan sampai cepat rusak gara-gara dieksploitasi oleh pariwisata. Yang pertama. Yang kedua, harapan tadi dari Pak Iwan dari Yayasan Konservasi Indonesia itu kan memang harapannya sangat besar. Tapi tidak bisa langsung instan. Tadi mungkin Kak Dedi juga sudah mengharapkan tadi, ya kita nggak bisa instan menghasilkan suatu kegiatan, tadi dikatakan pembangunan pariwisata yang sangat wah di sini. Nanti akan kontraproduktif karena SDM-nya belum siap. Nah, kami ke sini, saya juga di istilahnya atas gagasannya KI ini, kita ada di sini untuk melihat itu. Harapan kita itu nanti akan terjalin kerjasama antara semua stakeholder yang kita tahu. Ya. Itu yang kita harapkan, tidak hanya misalnya KI dengan pemerintah daerah, KI dengan masyarakat lokal, juga nanti KI, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan Godevi khususnya yang kebetulan Godevi akan bermain di sini. Nah, satu lagi yang mungkin yang perlu diperhatikan yaitu universitas. Dan kebetulan saya dari Universitas Udayana. Kami siap mendukung perkembangan ini, itu kalau diperlukan. Memang nanti semua yang stakeholder yang ada harus mau berbondong-bondong menyikapi apa yang ada di daerah ini, dan tidak ada hal yang tidak mau mendukung program itu demi kemajuan Sumba Barat pada khususnya. Dengan catatan itu SDM-nya yang saya katakan tadi pasti yang diawali dengan SDM. Beberapa pengalaman menyatakan bahwa dimanapun suatu pariwisata mau berkembang, SDM-nya pasti lemah dulu. Itu yang kita utamakan. Siap Pak Prof. Ini jadi tripod itu. Kalau di kita, maunya bawa tripod itu 2-3 action.
Oke, tadi banyak disampaikan oleh Pak Prof ya berkaitan dengan bagaimana perkembangan pariwisata Sumba gitu ya, melihat Sumba dari kacamata akademisi. Nah, saya ingin kembali ke Pak Wan. Ya, ini karena menarik ya, tadi disampaikan Sumba ini kan mutiara gitu ya, mutiara pariwisata. Dan kebetulan kalau sahabat GoDepi ingin tahu, saya sebenarnya dekat sekali dengan Nihiwatu ya. Kalau sahabat GoDepi tahu, itu merupakan salah satu resort yang pernah mendapatkan penghargaan terbaik ya, artinya luxury gitu ya. Nah, kita melihat wilayah ini tentu memiliki tantangan dan peluangnya sendiri. Nah, dari Pak Iwan, ke depan apa rencana-rencana yang mungkin akan dijalankan oleh Yayasan Konservasi Indonesia? Tadi kalau dari Prof menyampaikan bermitra gitu ya, atau bahasa sekarang multi stakeholder partnership. Nah, gitu. Jadi kalau dari KI sendiri, apa rencana-rencana yang mungkin akan dijalankan ke depan? Ya, sebagai lembaga yang bergerak di bidang konservasi, platform kami memang kemudian adalah platform besar bagaimana memastikan sumber daya alam ini akan terjaga secara berkelanjutan atau memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dan itu yang memang kalau kita lihat fenomena sekarang kan, kita melihat kecenderungan alam ini tereksploitasi dan mengalami degradasi di banyak sisi, sehingga kemudian kita bisa rasakan, kita bisa melihat bencana alam yang menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Nah, ini yang kemudian dalam konteks konservasi menjadi penting buat kita pahami bahwa alam ini harus kita jaga, karena memang manusia membutuhkan alam untuk hidup. Itu sebagai dasar pertama. Jadi memastikan bagaimana kemampuan kita untuk mengelola alam itu akan semakin meningkat, sehingga kita akan memastikan alam ini akan tetap lestari sampai anak cucu kita nanti. Dan dari situ kemudian kami coba turunkan ke dalam konteks bagaimana konservasi ini menjadi sesuatu yang lebih real lagi. Bagaimana masyarakat kemudian mau menjaga hutannya, mau menjaga sungainya, dan mau menjaga lautnya, kalau mereka sendiri belum merasakan manfaat dari keberadaan sumber daya itu. Nah, kalau kita lihat di sini di Desa Kepadela Bawah dan di Sumba Barat secara umum, bisa dikatakan masyarakat yang memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari potensi pariwisata yang ada masih relatif kecil. Masih kecil ya. Tapi ironisnya di sini ada resort yang kelas dunia yang sangat mahal, yang laku. Artinya apa? Artinya potensi dan ini laris, sudah ya? Dan laris gitu, dan artinya potensi ini sudah memang dikenal sekali dan harganya mahal. Tapi kenapa masyarakat belum mendapatkan manfaat secara maksimal? Kan ini persoalan. Di konservasi menjadi rumus adalah kita harus mampu memastikan keberlangsungan ketika memang kita merasakan manfaat dari atau pentingnya sumber daya itu. Nah, ini yang kemudian mendorong kami untuk mengajak segenap stakeholder yang ada di Sumba Barat ini. Kita ingin menjadikan potensi ombak ini sebagai ikon, sebagai pintu masuk kita untuk menyatukan langkah bagaimana lingkungan kita secara umum akan kita jaga. Gitu. Karena bagaimanapun juga wisatawan yang datang ke sini tentu tidak hanya akan menikmati ombak, tapi dia juga akan menikmati sumber daya lainnya, dari hutan dengan aneka burungnya, kemudian adat budayanya yang begitu kaya di Sumba ini, dengan pasola, dengan marapunya, banyak cerita yang bisa digali, dan ini sangat menarik. Ini potensi yang memang kemudian harus pelan-pelan mulai dibuka. Kalau saya tadi bilang mutiara, mungkin ini masih belum kelihatan mutiaranya. Belum kelihatan ya. Masih di dalam lumpur. Gitu. Ini yang kita pelan-pelan buka gitu, sehingga kita semua sadar kemudian bahwa ini loh, kita sedang mengurusi suatu wilayah yang punya potensi menjadi barang mahal. Dan sebenarnya sudah dijual mahal oleh tetangga kita. Gitu. Nah, ini yang menjadi dasar
kenapa penting untuk kemudian kita memastikan kolaborasi akan terbangun, Ya. karena persoalannya memang sangat kompleks gitu. Jadi laut dia tidak berdiri sendiri di situ, tapi juga dia terkait dengan bagaimana pengaruh sungai. Seperti hari ini kita lihat aliran sungai yang membawa lumpur cukup banyak gitu karena hujan deras di atas, sehingga kemudian lautnya menjadi coklat. Oke, Ya. ya, terjawab. Nah ini kan menunjukkan hubungan antara ekosistem di darat dengan di laut. Ya. Jadi ombak ini hanyalah pintu masuk untuk kemudian kita melihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Seperti kita juga melihat mutiara utuh. Kalau kita lihat hanya satu titik itu kita nggak akan tahu itu mutiara. Ya. Kita harus lihat semuanya. Oh ternyata ini mutiara. Nah inilah yang kemudian semoga menjadi semangat buat kita semua untuk kemudian semangat itu menjadi komitmen. Komitmen ini kemudian menjadi energi untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu yang nyata, dan saya yakin pasti ada hasil. Luar biasa. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan ya, berkaitan dengan ya ombak sebagai pembuka ya. Jadi kita melihat pariwisata ternyata bisa dilihat dari ombak dulu nih ya. Ketika dibuka ombaknya ternyata bisa nyambung kemana-mana ternyata tadi ya gitu ya, luar biasa sekali. Nah jadi sebagai penutup mungkin dari Kak Dede dulu ini, kira-kira sebagai masyarakat, sebagai pelakunya, apa kira-kira harapan ke depan ini untuk pariwisata di Sumba Barat ini? Mungkin bisa dirasakan. Harapan saya sih mungkin, atau lebih kepada harapan semua Iya, mewakili teman-teman ya di masyarakat. masyarakat. Mungkin dengan adanya kegiatan pelatihan yang berbasis pariwisata ini, mungkin dengan potensi-potensi yang ada di wilayah selatan kami ini, untuk supaya lebih nampak dan lebih nyata dan manfaatnya lebih nyata ke masyarakat, supaya ibarat seperti yang Pak Iwan katakan tadi, bahwa ada berlian tadi Pak ya, mutiara yang seolah-olah mutiara itu ada dalam lumpur dan belum nampak. Nah, harapan kami sebagai masyarakat itu bagaimana mutiara itu betul-betul dia nampak, dan dari nampaknya mutiara itu bukan hanya segelintir orang yang merasakan imbas dari mutiara, tapi betul-betul murni masyarakat umum dari wilayah selatan ya, kalau boleh dikatakan kalau bisa seluruh Sumba ya, untuk merasakan manfaat dari mutiara, potensi-potensi pariwisata itu yang ada di wilayah kami, baik lewat pemerintah desa, baik lewat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, adat, agama, dan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Untuk dengan adanya pariwisata, untuk tumbuhnya perkembangan ekonomi yang kembali ke masyarakat sesuai dengan tema pelatihan gitu adalah pariwisata yang berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat. Terima kasih Kak Dede. So, Bapak Anton, kira-kira harapan Pak Anton mewakili pemerintah ke depan seperti apa? Kalau harapan kami yang mewakili pemerintah yang ada di Kabupaten Sumba Barat, lewat ini pelatihan dengan gagasan-gagasan kita bersama, bahwa semua yang menjadi harapan kita, baik dari pemerintah, masyarakat, karena memang kita adalah pemerintah adalah untuk mengayomi masyarakat dan melindungi potensi-potensi yang ada di wilayah desa dan khusus di masyarakat masing-masing. Terkait dengan itu juga kami dari pemerintah, karena seperti tadi yang saya sampaikan awal ini, bahwa kita harus mengikuti regulasi. Ketika ada masyarakat atau desa yang berkeinginan untuk menjadi objek wisata karena di situ ada potensi, tetapi kami dari dinas ini, ketika ada desa yang minta untuk menganggarkan lewat dana desa, nah kami juga perlu mempelajari regulasi apakah mengizinkan atau tidak. Berarti belum ada regulasi saat ini ya?
kalau perkiraan kami, karena dari kemarin ini, tahun kemarin kami masuk dalam penganggaran, belum bisa mengizinkan. Kemungkinan Harapannya berarti akan membentuk regulasi. Iya, gitu ya? regulasi. Yang pertanyaan kedua, kemungkinan juga belum diatur dalam perdanya, sehingga lewat dana desa bantuan pemerintah pusat ini tidak bisa untuk membantu masyarakat yang mau mengembangkan wisata. Sedangkan banyak saja potensi-potensi yang lebih unik yang seperti tadi yang ditayangkan tadi ini dari Bali. Kami juga ada juga yang unik-unik seperti Pasti di Bali. banyak ya. Jadi mungkin hanya itu saja. Siap. Terima kasih Bapak Anton. Baik, Pak Prof, mungkin harapan Pak Prof ke depan melihat pariwisata di Sumba Barat atau juga bisa dari GoDevi seperti apa kira-kira harapannya? Baik, seperti apa yang tadi dikatakan Mas Iwan atau Kang Deddy dengan Pak Anton tadi, itu sebetulnya saya terlihat waktu itu bahwa sudah terindikasi bahwa alamnya sudah tereksploitasi oleh perkembangan pariwisata itu. Sehingga disarankan untuk menjaga sumber daya alam itu sendiri. Tidak hanya lautnya saja, tapi juga hutan, tanah, sungai. Itu yang alam-alam yang ada di sini itu yang kita jaga. Nah, dengan menjaga itu harapan kita dia akan berdampak positif terhadap masyarakat. Nah, ini harapan tadi Kang Deddy sama Mas Anton itu kan masyarakat juga harus mendapat manfaat yang besar. Nah, itu berdasar dari kalau misalnya alamnya bisa dijaga. Nah, bagaimana caranya menjaga alam itu, mau tidak mau alam harus mulai sekarang dijadikan stakeholder oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Kalau dulu memang alam itu seolah-olah barang mati, hanya gampang dieksploitasi. Sekarang ajak dia bicara. Saya yakin masyarakat sendiri sudah hafal betul bagaimana dia melaut, kapan ada ikan dan lain sebagainya. Itu pasti sudah sering berkomunikasi dengan alam. Oleh karena itu jaga dia, dan dengan catatan pakai dia stakeholder, yang pertama. Yang kedua, ke depan itu saya yakin karena Anda mempunyai potensi yang berkualitas, wajib hukumnya masyarakatnya juga berkualitas. Bagaimana supaya dia berkualitas? Ya, itu harus satu, Anda tidak boleh hanyut dengan kedatangan wisatawan, investor yang datang. Anda harus pintar juga, SDM-nya juga harus berkualitas, melalui pendidikan formal dan non formal. Nah, keberadaan GoDevi di sini salah satunya mendidik masyarakat lokal menjadi lebih baik. Dan saya yakin kalau masyarakatnya sudah lebih baik, sumber daya alamnya dan sumber daya budaya tadi yang disampaikan sudah berkualitas, dan saya yakin wisatawan yang datang juga wisatawan yang berkualitas. Nah, dengan datangnya wisatawan berkualitas, otomatis added value atau nilai tambah yang diberikan oleh wisatawan itu akan sampai ke masyarakat dan pemerintah daerah. Itu sih harapan saya, sehingga nanti Sumba Barat ini menjadi satu potensi atau pariwisata yang berkualitas. Terima kasih Pak Prof. Jadi jadikan alam sebagai stakeholder juga. Yang terakhir Pak Iwan, ya ini tentunya ini bukan terakhir ya, karena akan ada banyak sekali program-program yang dilakukan oleh Yayasan Konservasi Indonesia dengan mitra-mitranya. Tapi sebagai penutup diskusi ya, bagaimana harapan Pak Iwan sendiri ini? Karena Pak Iwan ini kan dari Bali datang jauh-jauh ke Sumba. Itu ini apa istilahnya, punya cara pandang tersendiri dan juga punya harapan sendiri untuk bagaimana pariwisata Sumba ini bisa berkembang. Silakan. Ya, di penutup ini saya justru ingin bicara yang semakin berat. Karena tantangannya memang sangat berat. Ya. Jadi ketika saya bicara konservasi, itu satu hal yang sangat besar, dan kita ingin memastikan untuk manfaat jangka panjang, ini juga hal yang besar, yang kemudian kalau diremas itu kita seperti sedang menjalankan apa yang diamanatkan oleh Pancasila. Bagaimana kita menuju masyarakat yang adil dan makmur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, butuh persatuan kita, sehingga kita harus bersatu. Nah, lebih turun lagi dari Pancasila, kita coba cek Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kita sedang bicara tentang desa, toh ada Bapak Anton dari Dinas PMD, rujukannya adalah Undang-Undang Desa.
undang-undang desa itu apa yang diinginkan sebenarnya? Kalau secara sederhana saya ingin bilang, kelihatannya sederhana, tapi ini sangat berat, bahwa desa harus kuat, maka Indonesia akan hebat. Itu undang-undang desa. Nah, agar desa kuat, maka pemerintah harus menerjemahkan undang-undang ini dengan baik. Regulasi penting, tapi bukan berarti kemudian kita kaku dalam melihat regulasi. Karena sering regulasi itu kemudian terlambat dalam merespon kebutuhan masyarakat. Jadi saran saya ke Pak Anton, jangan kaku melihat regulasi, tapi ketika di lapangan bahwa desa ini desa ini akan bisa maju dengan mengembangkan potensinya untuk pengembangan pariwisata, ini harus didukung. Jangan cek undang-undang, jangan cek perda lagi, undang-undangnya udah jelas. Tapi itu tinggi memang. Nah, ini yang memang butuh proses kita dalam menerjemahkan undang-undang desa itu, sehingga dibutuhkan kapasitas dan komitmen dari pemerintah, dari pusat sehingga ke tingkat daerah. Jangan kaku dengan regulasi, karena kalau kita kaku dengan regulasi, kita seolah-olah menggunakan kacamata kuda yang kita tidak punya perspektif yang lebih luas, dan jangan sampai kita terlambat untuk merespon apa yang ingin kita lakukan, apa yang masyarakat sedang idam-idamkan. Kalau masyarakat mengidamkan pariwisata yang akan memberikan manfaat, kenapa harus menunggu regulasi? Harus ada dulu, baru desa bisa menganggarkan. Kan undang-undang desa jelas memberikan ruang yang besar untuk desa, kemudian berdasarkan sejarah dan hak asal usulnya, kemudian memproyeksikan desa akan kemana. Kalau dia punya potensi pariwisata, ini yang harus didorong. Luar biasa ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, Pak Prof. Sunarto, Bapak Anton, Kak Dedi. Jadi malam ini berat ya, tapi tidak seberat permasalahan di dunia kalau kita kerjakan bersama-sama, gitu ya. Jadi senang sekali kita di Bincang Godevi kali ini menghadirkan tokoh-tokoh ya dari beragam profesi. Semoga, saya yakin sahabat-sahabat Godevi masih ingin melihat pengembangan pariwisata di berbagai daerah. Kita akan jumpa lagi.